Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat siang semua dan selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kita bertemu lagi nih pada podcast season ketiga dan pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema ngapain sih ikut organisasi kampus? Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Irfa Marifa. Bisa dipanggil Irfa. Di sini saya sebagai host yang akan memandu acara podcast ini dari awal hingga akhir video. Dan kemudian di sini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang atau biasa kita kenal dengan DPMU Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat istimewa ya pastinya. Siapa lagi kalau bukan Kak Nafiin. Halo Kak Nafiin, gimana kabarnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sangat baik sekali. Oke, sangat baik. Iya. BTW Kak Nafiin ini asalnya dari mana ya Kak? Asalnya dari Kabupaten Pati. Pati Bumi Minatani. Oke. Tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu dong Kak. Oke. Halo teman-teman manajemen semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Nafiin. Jadi kalian semua boleh memanggil saya dengan Muhammad bisa, Khairul bisa, Nafiin juga bisa. Yang penting jangan sayang karena sing disayangi biasanya ngilang seperti itu. Saya jurusan manajemen sama seperti di podcast ini yang menyelenggarakan jurusan manajemen angkatan 2018. Tetapi banyak yang mengatakan kalau wajah saya ini masih kayak anak SMA. Aduh, iya seperti itu ya. Oke, semangat sekali teman-teman podcast semuanya. Jadi makin gak sabar kan buat ikutin perbincangan kita di podcast kali ini ya Kak. Oke. BTW kita akan langsung saja berbincang dengan Kak Nafiin di podcast kali ini dengan temanya ngapain sih ikut organisasi kampus? Oke. Ya, pertanyaan seperti ini kerap sekali terdengar ya Kak di kalangan kampus. Iya. Ya, namun kalau ngomong-ngomong tentang kalangan kampus nih, Kak Nafiin juga terkenal banget nih pastinya di kalangan kampus dengan kepemimpinan dan pengalamannya di organisasi kampus. So, kita mau dengerin dulu beberapa pengalaman dari Kak Nafiin selama Kak Nafiin mengikuti organisasi maupun memimpin organisasi. Oke, jadi ini cerita sedikit ya teman-teman semuanya ya. Jadi mulai dari kecil saya itu sudah aktif dan suka dengan yang namanya organisasi. Mulai dari kecil, saya SD, saya SMP, saya SMA, saya itu suka sekali dengan organisasi. Entah kenapa. MTS atau SMP, saya menjadi ketua OSIS. Tepuk tangan dong. SMA saya menjadi ketua OSIS juga. Saya juga aktif di Paskibra, saya juga aktif di Pramuka, saya juga aktif di marching band Mayoret waktu dulu itu. Saya juga aktif di berbagai komunitas-komunitas terkenal di waktu itu. Contohnya komunitas Kita Kuning, komunitas IPNU IPPNU, komunitas, pokoknya organisasi-organisasi NU. Saya suka sekali dengan organisasi ketika saya kuliah. Oke, seperti itu. Jadi ketika saya kuliah itu saya tidak tahu organisasi apapun di dalam kampus ini. Saya menginjakkan kaki di kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang, tidak mengetahui sama sekali organisasi. Apa itu HMJ saya tak tahu, apa itu BEM, apa itu DPM saya tidak tahu, apa itu UKM ini, UKM itu, organisasi ekstra ini, itu saya tidak tahu sama sekali. Tetapi ada satu organisasi yang bikin hati saya itu rasanya itu adem banget, yaitu satu UKM JGH. JGH Al-Hasyimi. Jamiatul Qura wal Hufat. Itu Jamiatul Qura wal Hufat itu di situ ada rebana, ada tahfidz, ada lagi qori-qoriah, ada lagi kaligrafi. Karena kan basic saya itu di pondok pesantren. Mulai dari kecil saya itu sudah berada di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren. Saya juga sekarang berdomisili di apartemen keren di Semarang. Apa itu, Kak? Di pondok pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. Jadi saya itu tertarik dengan adanya UKM tersebut. Hanya itu saja yang saya ikuti di awal perkuliahan. Iya, seperti itu. Kemudian beranjak ke semester selanjutnya apakah Kak Nafiin mengikuti? Saya mengikuti. Jadi mulai dari semester 1, saya kan jurusan manajemen. Dulu sekarang saya cupu, tapi sekarang suhu. Jadi manajemen saya ikutnya itu BEM Fakultas Ekonomi. Semester 1 dan semester 2. Dan di
semester 1 dan semester 2 itu tidak ada mahasiswa baru yang berani ikut di BEM. Soalnya kan BEM itu rata-rata semester 3 ke atas. Tapi saya dengan keberanian yang tangguh, saya mengikuti BEM FE pada tahun 2018. Saya tidak mengetahui organisasi secara mendetail, tetapi saya hanya mempunyai modal nekat, al-yakinu la yazalu bisa. Seperti itu. Terus saya semester 3 mengikuti BEM FE lagi. Semester 5 saya menjabat sebagai ketua DPM Fakultas Ekonomi. Kemudian beranjak ke DPM, DPM Universitas WTSM Semarang gitu. Ya, banyak sekali ya teman-teman semua. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus mengupgrade dirinya ya Mas ya, sebagai mahasiswa yang aktivis seperti Kak Nafiin. Oke. Dan sekarang mau ngomongin organisasi nih Kak. Sampai saat ini tuh sebagian besar mahasiswa kampus memiliki permasalahan yang sama ya Kak, yaitu mereka dilema antara dua pilihan, antara akademik dan organisasi. Nah, menurut Kakak sendiri, penting mana sih akademik dan organisasi? Akademik dan organisasi semuanya itu penting. Penting sekali. Antara akademik, antara organisasi, itu semuanya penting sekali. Jadi harus sama-sama dipentingkan dan diprioritaskan. Jadi kita itu harus mengetahui tipe-tipe mahasiswa. Ada yang menjadi mahasiswa aktivis, ada yang menjadi mahasiswa akademis, ada yang menjadi mahasiswa anarkis, ada yang menjadi mahasiswa kupu-kupu. Yang pertama mahasiswa aktivis. Mahasiswa aktivis itu ya ikut organisasi, aktif di mana-mana, mempunyai relasi yang bagus, relasi yang banyak di luar kampus, channelnya banyak, kesibukannya juga banyak lewat organisasi. Itu aktivis. Kalau mahasiswa yang mempunyai jiwa akademis itu ya pintar dalam kuliahnya, IPK-nya tinggi, ditanyain mata kuliah ini itu paham. Jadi peduli banget dengan kuliahnya. Dan yang saya harapkan mahasiswa yang bagus itu harus menjadi mahasiswa yang akademis plus aktivis, karena itu manfaatnya sangat-sangatlah banyak sekali. Yang ketiga itu ada yang namanya mahasiswa anarkis. Mahasiswa anarkis itu ya bodoh amat, entah itu ada permasalahan inilah, permasalahan itulah, itu bodoh amat. Yang penting kuliah, pulang, tugas selesai, sudah gitu aja. Kemudian ada lagi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ya wis gitu-gitu aja. Jadi yang dicermati setiap hari itu ya cuman kuliah, pulang, tidur di kos, seperti itu. Jadi pengalaman, wawasan, pengetahuan itu saya rasa kurang, minim sekali. Oke. Jadi ya banyak sekali ya tipe-tipe mahasiswa yang tadi ya. Pada intinya tuh akademik dan organisasi sama-sama penting buat diikutin mahasiswa di kampus. Oke. Nah, kemudian nih Kak, masih ngomongin tentang akademik dan organisasi. Ya, seiring berjalannya waktu pasti sempatlah kalau akademik dan organisasinya mahasiswa itu berjalan tidak seimbang. Nah, apa tips dari Kak Navin kalau hal seperti ini terjadi? Tips yang paling utama satu, kita itu harus bisa memanajemenkan waktu. Kita itu harus bisa memanage waktu sebaik-baik mungkin. Soalnya kan banyak sekali kesibukan. Yang paling utama yang harus kita lakukan, kegiatan yang terdekat atau kesibukan yang terdekat itu kita lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai kita itu double-double, gelimbet atau lain sebagainya seperti itu. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam memanajemenkan waktu. Misalkan kuliah di pagi hari, kemudian organisasi di sore hari. Ya kita yang paling penting ya kuliah dulu, karena mahasiswa tujuan menjadi mahasiswa itu ya untuk kuliah. Orang tua kita menyekolahkan kita, mengkuliahkan kita di Semarang jauh-jauh merantau, itu ya tujuannya untuk kuliah, menjadi mahasiswa. Itu yang paling penting, karena bagi saya aktivis yang baik itu adalah aktivis yang peduli dengan kuliahnya. Percuma saja kita menjadi aktivis, orasi di mana-mana, ikut demo di Jakarta atau di mana-mana, tetapi sayangnya akademiknya jelek, kuliahnya tidak terurus. Nah, itu yang menjadi evaluasi buat kita bersama-sama. Jangan sampai ketika kita menjadi aktivis, kita tidak peduli dengan kuliah kita. Itu sangat-sangat salah kaprah cara basa Jawa ini, seperti itu. Seperti itu ya Kak. Jadi manage waktu yang paling penting untuk sebagai mahasiswa seperti Kak Navin. Yang kedua ada fokus. Yang penting itu fokus. Kita itu harus fokus pada kuliah. Itu aja yang paling penting.
fokus, mana kuliah, mana organisasi, kita itu harus fokus semuanya. Iya, dan mementingkan yang lebih penting ya Kak pastinya. Memprioritaskan, iya. Nah, jadi masih ngomongin tentang manage waktu kan, Kak? Jadi dari pengalamannya Kak Navin sendiri nih, ya pernah nggak sih kalau Kak Navin punya schedule baik urusan organisasi maupun akademik yang ke distract atau bentrok di saat lagi Kak Navin mengurus event atau kegiatan penting? Jadi kalau schedule saya sendiri itu tidak mempunyai schedule secara tertulis. Saya mencatatkan schedule saya itu di dalam pikiran saya. Saya tidak punya asisten pribadi, masang jadwal di HP. Misalkan anak pondok ya, anak pondok itu kan biasanya pada ditulis di dalam lemari atau di depan lemari. Pada subuh ngaji, setelah itu tidur, setelah itu kuliah, setelah itu organisasi, setelah itu rapat, bla 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 bla. Tetapi dalam diri saya sendiri, saya tidak mempunyai schedule secara tertulis. Saya mempunyai schedule itu di dalam pikiran saya. Kenapa saya selalu ingat? Iya, kenapa selalu ingat sih Kak? Ya karena saya itu cinta pada organisasi itu. Jadi sesibuk apapun kegiatan saya, kalau saya sudah cinta dalam organisasi, pasti saya prioritaskan. Contohnya di Irfa punya pacar. Sesibuk apapun di Irfa, entah itu kehujanan, entah itu ban bocor, kalau buat pacar di Irfa pasti kan akan jenengan lakukan gitu. Jadi bagi saya sibuk itu bohong, yang ada nggak diprioritaskan. Oke, bagus sekali ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ya Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika ada kasus nih Kak, seseorang yang tidak memiliki pola pikir, tidak mau berorganisasi dikarenakan mereka telah mendapatkan pengalaman yang didapatkan organisasi dengan cara akademis seperti membaca dan mengajar dan lain-lain. Nah, apakah pola pikir mahasiswa yang seperti tadi itu perlu diperbaiki ya Kak? Sebenarnya itu tidak perlu diperbaiki, benar. Pola pikir kita semua mahasiswa itu saya rasa benar. Karena itu menjadi pilihan. Kamu ikut organisasi ya pilihan kamu ikut aktif dimanapun ya pilihan kamu kuliah itu ya kewajiban kamu gitu loh. Jadi kalau pengen kuliah saja ya terserah kamu. Kalau pengen kuliah dan juga organisasi, aktif di organisasi ya terserah kamu juga. Jadi kalau diibaratkan orang yang aktif di organisasi dan peduli dengan kuliahnya itu diibaratkan hati yang tidak ada perasaannya. Tetapi kalau aktif di organisasi, peduli dengan kuliahnya, peduli dengan sesama teman-temannya, itu diibaratkan hati dan perasaan itu akan menyatu, kemudian menjadi cinta yang sejati. Aduh, oke. Jadi ya harus pinter-pinter lah kita menjadi mahasiswa. Kita kuliah pulang. Ilmu yang kita dapatkan dari mata kuliah, pelajaran itu hanya 40% saja. Selain itu 60%-nya itu ya lewat organisasi gitu loh. Seperti itu deh. Kita bisa menjadi orang besar lewat organisasi. Contohnya tokoh besar Ganjar Pranowo tidak semudah itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Pasti ya beliau dulu menjadi aktivis, pernah ikut organisasi ekstra, intra, aktivis BEM, aktivis demo dan lain sebagainya. Contoh yang lain, Anies Baswedan dulu ketua BEM di UGM, seperti itu. Jadi orang pingin tinggi derajat di dalam organisasi itu ya harus mempelajari secara mendetail, harus aktif dimanapun dalam organisasi itu. Yang paling penting mencari relasi atau jaringan, karena jaringan itu yang bisa membantu kita ketika kita pasca lulus dari kampus gitu. Penting banget ya berarti ya Kak relasi itu. Oke. Ya Kak, ini ada produk dari organisasi kami, yaitu ada basreng ya Kak. Ini dari produknya divisi kita, yaitu divisi kewirausahaan. Jadi ini basreng ini ada 2 varian nih Kak. Ada yang pedas dan ada yang original. Oke. Boleh dicoba ini? Iya boleh Kak. Kak Navin mau apa? Yang pedas aja. Karena yang pedas itu biasanya omongannya tonggo. Gitu ya. Tak buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti rasanya enak sekali teman-teman ya. Jangan lupa di order di Instagram HMC. Ya bisa di order ya teman-teman semua. Nanti ya akan kami cantumkan alamat IG-nya ya. @skip sih. Sangat enak sekali, seperti Iron Man. Iya Kak. Oke. Baiklah. Dan
di podcast ini mungkin dari Kak Navin akan ada closing statement ya Kak. Ya, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya. Closing statement-nya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Where there is a will, there is a way. Dimana kemauan, pasti ada jalan. Jadi dimanapun kalian itu punya kemauan, pasti ada jalan. Jangan khawatir, jangan takut untuk berproses, dan jangan takut untuk belajar. Karena yang paling penting menjadi seorang mahasiswa itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ida ibnu adama ingkoto'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yad'ulah. Jadi ketika anak Adam ini mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara ya Dek. Iya. 1. Sodakotin jariyah. Sedekah jariyah ya Dek. Iya, Oke. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ya seperti ini, jenengan itu menyelenggarakan podcast, belajar di kampus, belajar dimanapun itu, mengajar TPQ, mengajar kuliah, mengajar ekstrakurikuler dan lain sebagainya, ilmunya pasti bermanfaat, dan itu yang menjadi amal jariah kita ketika kita berada di alam kubur nanti sampai ke akhirat. Dan yang ketiga adalah awalidin sholihin yad'ulah. Artinya apa, tahu nggak? Belum Kak. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Peran anak soleh di situ sangat penting sekali, karena orang tua yang paling diharapkan adalah anaknya itu menjadi anak soleh, solihah, dan berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Ada lagi nih closing statementnya, harus sesuai dengan sistem perkuliahan di kampus Universitas YTSM Semarang. Kita menjadi mahasiswa tidak boleh seenaknya, tidak boleh nakal, artian seperti itu, tidak boleh anarkis. Kita harus mematuhi tata tertib yang ada di kampus Universitas YTSM Semarang. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita mendapatkan barokah dari kampus yang terkenal dengan slogannya intelektual yang berkarakter ini, seperti itu. Pokoknya barokahnya di kampus ini banyak. Pendirinya aja itu tokoh-tokoh NU, ada Mbah Hashim, ada Gus Dur, dan lain sebagainya. Pendirinya juga itu berbackground Nahdlatul Ulama kental gitu. Itu statement dari saya sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman, luar biasa sekali closing statement dari Kak Navin. Jadi termotivasi sekali ya untuk teman-teman semuanya yang nonton podcast. Ya, jadi mungkin kesimpulan podcast dari kali ini yaitu hakikatnya ya akademik dan organisasi ini sama-sama memiliki kepentingan yang sejajar di kalangan mahasiswa. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa pun pastinya harus disiplin ya untuk terus berusaha sebagai kunci utama menyeimbangkan antara urusan akademik dan organisasi. Ya, seperti perkataan Aldous Huxley ini bahwasanya anak tangga itu bukanlah tempat untuk beristirahat, melainkan hanya untuk menopang sebelah kaki agar kaki yang lainnya dapat naik lebih tinggi. Oke, jadi mungkin itu saja dari podcast kita kali ini ya Kak. Ya, sekian dan sampai ketemu di podcast season berikutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman podcast yang telah menonton dan menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Dan kemudian saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Navin yang telah menjadi bintang tamu kita dan mengisi podcast kita kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru podcast yang telah menyukseskan acara kita kali ini. Dan saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.